Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfatifah Ayamini dari jurusan Hukum Keluarga KPHA semester 6. Di sini saya akan membahas tentang upacara pernikahan adat Sunda. Nah, adat Sunda ini memiliki serangkaian susunan acara pernikahan yang khas. Pernikahan, upacara sakral yang mengikatkan janji nikah di hadapan agama, sosial, dan hukum. Banyaknya adat dan kebudayaan di Indonesia menjadikan Indonesia menjadi banyak sekali ragam pernikahan adat. Pernikahan adat Sunda termasuk yang memiliki prosesi yang cukup panjang. Pasalnya, rangkaian prosesi pernikahan tidak hanya dijalani pada hari H pernikahan, namun beberapa hari sampai seminggu sebelum hari pernikahan pun sudah dibuka dengan beberapa prosesi pranikah adat Sunda. Nah, di sini tuh yang pertama ada nenden omong, yaitu menyimpan janji. Nah, nenden omong ini prosesi pernikahan adat Sunda pertama disebut nenden omong atau menyimpan janji atau ucapan. Prosesi ini dilakukan untuk memastikan sang calon pengantin wanita belum menerima lamaran dari orang lain. Kedua orang tua dari pihak pria akan menghampiri kedua orang tua dari pihak wanita. Untuk menanyakan hal ini, ritual ini sebenarnya lebih sering dilakukan pada pernikahan zaman dahulu, sebab pada zaman itu banyak anak yang belum tahu akan dinikahkan, padahal sudah terjadi kesepakatan antara kedua pihak orang tua. Yang selanjutnya itu ada narosan atau nyerahan, yaitu lamaran. Untuk menindaklanjuti nenden omong, prosesi lamaran pun dilakukan. Pada prosesi pranikah adat Sunda ini, pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan sirih lengkap beserta uang pengikat sebagai isyarat bahwa pria bersedia ikut membiayai pernikahan. Selain itu, pihak calon pengantin pria juga memberi cincin meneng atau cincin belah rotan sebagai tanda ikatan. Yang selanjutnya ini ada nyandakeun, yaitu seserahan. Prosesi selanjutnya adalah nyandakeun atau seserahan, di mana pihak calon mempelai pria menyerahkan beberapa perlengkapan untuk pernikahan seperti uang, pakaian, perabotan rumah tangga, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian pula pihak calon mempelai wanita membalas dengan seserahan yang diberikan pada pihak laki-laki. Prosesi seserahan pada pernikahan adat Sunda biasanya dilakukan 7-1 hari sebelum hari pernikahan. Yang selanjutnya ngeyeuk seureuh. Prosesi ngeyeuk seureuh dipimpin oleh pangeyeuk. Pangeyeuk itu mempersilakan kedua calon pengantin meminta izin dan doa restu dari orang tua diiringi lagu kidung oleh pangeyeuk. Calon pengantin akan disawer beras yang bermakna hidup sejahtera, lalu dikeprak dengan sapu lidi disertai nasihat. Kain putih penutup pangeyeuk pun dibuka. Kemudian pembelahan mayang jambe dan buah pinang oleh calon mempelai pria. Nah, prosesi ini akan diakhiri dengan menumbuhkan alu ke dalam lumpang sebanyak 3 kali oleh mempelai pria. Selanjutnya ini ada membuat lungkun. Nah, membuat lungkun ini ngeyeuk seureuh biasanya dilakukan sehari sebelum acara pernikahan. Prosesi ini hanya boleh dihadiri oleh kedua orang tua calon mempelai dan keluarga dekat saja. Nah, kedua mempelai dihadapkan dua lembar sirih bertangkai yang kemudian digulung menjadi satu memanjang. Setelah itu diikat dengan benah kanteh, lalu diikuti kedua orang tua dan tamu undangan. Prosesi pernikahan adat Sunda ini memiliki makna agar kelak jika mendapatkan rezeki yang berlebih bisa dibagikan kepada sanak saudara. Nah, yang selanjutnya itu ada merebut uang, kemudian dilanjutkan dengan prosesi berebut uang. Nah, tata cara prosesi pernikahan adat Sunda yang satu ini dilaksanakan di bawah tikar sambil disawer. Maknanya, berlomba-lomba dalam mencari rezeki dan disayang keluarga. Menjelang hari pernikahan, prosesi siraman pun dilakukan. Prosesi ini bertujuan agar menyucikan calon mempelai wanita secara lahir dan batin. Biasanya acara berlangsung siang hari di kediaman calon mempelai wanita. Nah, ada juga nih ngebakan atau siraman pernikahan adat Sunda. Ini biasanya itu dilakukan di pihak mempelai wanita. Nah, yang pertama itu ada ngacakeun arisan. Prosesi ini
akan dimulai dengan keluarnya calon mempelai wanita dari kamar yang digendong secara simbolis oleh sang ibu. Sementara sang ayah berjalan di depan membawa lilin menuju tempat sungkeman. Terus selanjutnya itu ada ngaras. Ngaras itu merupakan permohonan izin calon mempelai wanita yang dilanjutkan dengan sungkeman serta mencuci kaki kedua orang tua. Nah, setelah itu ada pencampuran air siraman. Kemudian kedua orang tua mencampurkan air yang berasal dari 7 macam bunga wangi atau disebut dengan bunga setaman. Nah, selanjutnya itu siraman diiringi dengan musik kecapi dan suling. Calon mempelai wanita menuju siraman dengan menginjak 7 helai kain. Prosesi siraman akan dimulai dengan ibu, ayah, lalu dilanjuti dengan sesepuh. Nah, jumlah penyiraman haruslah ganjil, berkisar antara 7, 9 sampai 11 orang. Nah, setelah itu ada yang namanya ngerik atau potong rambut. Pada prosesi pernikahan adat Sunda ini, rambut dari calon mempelai wanita akan dipotong sedikit sebagai lambang mempercantik dari lahir dan batin. Dilanjutkan dengan prosesi ngeningan, yakni menghilangkan sebuah bulu-bulu halus pada wajah, kuduk, membentuk amis, cau atau sino membuat godeg, serta membuat kembang turi. Nah, ada juga nih yang namanya prosesi pernikahan adat Sunda pada hari H. Nah, sebenarnya ini tuh kayak umum ya, semuanya pada tahu. Nah, yang pertama itu ada penjemputan calon pengantin pria. Utusan dari pihak mempelai wanita menjemput calon mempelai pria. Terus juga ngabagiakeun. Sampainya di tempat acara pernikahan, calon mempelai pria disambut dengan ibu dari calon mempelai wanita dengan mengalungkan bunga melati. Kemudian calon mempelai wanita berjalan menuju pelaminan diampit oleh kedua orang tua. Setelah itu ada akad nikah. Nah, prosesi ngabagiakeun itu menjadi penutup rangkaian prosesi pranikah. Sekarang saatnya melangsungkan akad nikah untuk meresmikan hubungan kedua pasangan. Kini akad nikah tak harus dilakukan di rumah maupun tempat ibadah. Akan tetapi akad nikah juga banyak diselenggarakan di tempat resepsi pernikahan. Nah, selanjutnya itu ada sungkeman. Setelah akad nikah berjalan dengan lancar, kedua mempelai pun melakukan sungkeman kepada orang tua untuk meminta maaf akan kesalahan-kesalahan. Setelah itu ada saweran dengan posisi duduk di kursi sambil dipayungi. Upacara penyaweran pun dilakukan pada pengantin. Orang tua memberi nasihat diiringi kidung. Pemberian nasihat diiringi pelemparan uang logam, beras, kunyit yang diiris tipis-tipis dan permen. Uang logam dan beras melambangkan kemakmuran. Kunyit sebagai simbol kejayaan, sedangkan permen melambangkan manisnya kehidupan rumah tangga. Selanjutnya itu ada melem harupat, membakar harupat. Prosesi pernikahan adat Sunda dilanjutkan dengan upacara melem harupat. Mempelai wanita membakar batang harupat yang dipegang mempelai pria dengan lilin sampai menyala. Sesudahnya, batang harupat dimasukkan ke dalam kendi berisi air yang dipegang mempelai wanita. Batang harupat diangkat kembali dan dipatahkan lalu dibuang. Prosesi ini memiliki makna bahwa kedua mempelai diharapkan senantiasa memecahkan persoalan rumah tangga bersama, yaitu ya bersama-sama. Nah, istri yang memegang kendi berisi air menggambarkan peran istri yang berperan mendinginkan setiap persoalan yang membebani hati dan pikiran suami. Nah, selanjutnya itu ada nincak endog, yaitu menginjak telur. Nah, berikutnya prosesi yang satu ini juga dilakukan dengan prosesi pernikahan Jawa, yaitu nincak endog. Mempelai pria menginjak telur hingga pecah, kemudian sang istri akan membersihkan kaki sang suami. Nah, selanjutnya itu ada ngelupas japati, yaitu melepas merpati. Susunan acara pernikahan adat Sunda setelah nincak endog adalah melepas burung merpati putih yang dilakukan oleh orang tua. Ritual melepas merpati pada adat Sunda ini berarti orang tua melepas tanggung jawab karena kedua pasangan sekarang sudah mampu hidup mandiri. Nah, selanjutnya itu ada buka panto. Nah, terus itu selanjutnya ada huapling lingkup juga. Terus pabetot bakakak hayam. Nah, terus sudah itu ada juga
Pabatur pagak hayam itu terjarang kedua pasangan memiliki adat dan budaya yang berbeda. Maka dari itu, alangkah baiknya jika didiskusikan terlebih dahulu adat mana yang akan dipakai pada hari pernikahan. Bagaimanapun juga, semoga tradisi adat ini bisa terus diwariskan turun-menurun sampai kapanpun, walaupun zaman terus berubah. Mungkin sampai di sini saja. Jika ada salah perkataan atau omongan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.